Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah di video pembelajaran tema 3. Oke, kali ini Ustazah akan memberikan materi tentang rangkaian listrik sederhana. Disimak ya. Nah, sebelum kita mulai ke rangkaian listrik sederhana, anak-anak harus tahu dulu apa itu besaran-besaran listrik ya. Yang pertama ada tegangan listrik, disebut dengan volt. Lambangnya adalah huruf V besar. Kemudian ada arus listrik, namanya ampere. Lambangnya huruf A besar. Kemudian ada hambatan listrik, namanya ohm. Simbolnya seperti tapal kuda. Kemudian ada daya listrik atau disebut watt. Simbolnya huruf W besar. Kemudian ada energi listrik, disebut dengan joule. Simbolnya huruf J besar. Itu adalah besaran listrik yang harus kalian tahu dulu ya, untuk melanjut kepada materi berikutnya. Nah, setelah mengetahui besaran listrik, sekarang kita harus juga tahu komponen listrik. Komponen listrik ada dua. Yang pertama, yang menghasilkan arus listrik, contohnya baterai dan aki. Ya, biasanya kalau aki ada di mobil, ya. Kemudian yang kedua, komponen listrik yang menggunakan arus listrik. Contohnya adalah saklar dan lampu. Ya, jadi bedanya kalau menggunakan arus listrik, dia harus dicolokin gitu ya. Nah, itu adalah komponen listrik. Kita masuk ke rangkaian listrik sederhana. Mudah-mudahan anak-anak yang ini akan lebih paham ya. Rangkaian listrik sederhana dibagi menjadi dua. Ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka ciri-cirinya adalah arus listrik tidak mengalir, kemudian otomatis lampunya tidak menyala dan saklarnya terbuka. Rangkaian listrik tertutup sebaliknya dari yang terbuka, yaitu ada arus yang mengalir sehingga lampunya menyala dan saklarnya tertutup. Setelah kita mengetahui rangkaian listrik sederhana yang terbuka dan tertutup tadi, kita lanjut ke rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, rangkaian listrik ini akan lebih banyak kita bahas di tema 3 kita. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, kalau perlu dicatat. Oke, yang pertama rangkaian listrik seri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia dirangkai secara berderet. Kabel tidak memiliki percabangan. Kemudian yang ketiga, arus yang mengalir setiap komponen itu sama. Nah, yang keempat, hambatannya lebih besar. Tetapi yang kelima, dia mengurangi biaya pemakaian kabel karena hanya membutuhkan kabel yang sedikit. Jadi lebih hemat ya. Tetapi kelemahannya yang seri berikutnya adalah energinya diserap lebih kecil. Nah, itu adalah rangkaian listrik seri. Bagaimana dengan rangkaian listrik paralel? Nah, ciri-cirinya yang pertama, kebalikannya daripada seri, dia dirangkai secara bersusun atau berjejer. Kabel memiliki percabangan, ya. Kemudian arus yang mengalir setiap komponen itu berbeda-beda. Hambatannya lebih kecil, tapi dia membutuhkan kabel yang lebih banyak, ya. Nah, itu adalah perbedaan rangkaian listrik seri dengan paralel. Nanti kita akan juga banyak membahas aplikasinya atau penerapannya di rangkaian listrik seri dan paralel ini ya. Juga rangkaian listrik campuran. Jadi campuran itu seri dan paralel jadikan satu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana kalau rangkaian listrik campuran ini yang saklarnya terbuka, mana yang nyala lampunya. Kalau saklarnya tutup, mana yang nyala lampunya. Oke, jadi tetap di video Ustazah. Setelah tadi belajar tentang rangkaian listrik ya, yang sederhana maupun yang susah, maksudnya yang kompleks ya, kita juga akan membahas tentang inovasi teknologi ya. Jadi dalam perkembangan teknologi dari zaman dulu sampai sekarang itu sangat berbeda-beda ya.
Misalnya aja dulu kalau telepon harus telepon umum keluar dulu gitu. Sekarang setiap orang punya handphone rata-rata ya, walaupun tidak semua. Kemudian misalnya ngetik dulu adanya mesin tik ya, dia menggunakan tinta. Sekarang ada komputer, bahkan ada laptop yang bisa dibawa kemana-mana. Bahkan dari handphone pun bisa kita ketik. Nah, ada lagi mesin ya. Dulu mesin dengan uap. Jadi mereka membakar arang ya untuk menghasilkan uap, atau mereka merebus air untuk menghasilkan uap. Nah, sekarang mesin semuanya dengan menggunakan listrik, dan bahkan ada yang pakai robot ya. Kemudian kendaraan transportasi. Zaman dulu kendaraan seperti ini ya, mobil-mobil klasik. Sekarang kendaraan seperti ini gitu. Ada juga dulu mungkin belum ada sepeda motor, sekarang sudah ada sepeda motor ya. Kemudian setrika. Dulu adanya setrika itu arang, jadi mereka memasukkan arang ke dalam setrikanya, baru setrikanya dipakai. Sekarang sudah ada setrika listrik dan setrika uap yang akan lebih memudahkan ibu-ibu di rumah. Bidang ekonomi, zaman dulu belum ada ATM, sekarang sudah ada ATM ya. Zaman dulu hanya ada penukaran uang atau penukaran barang, namanya barter. Sekarang sudah ada ATM dan bahkan kartu atau bahkan saldo-saldo online yang ada di HP kita ya. Kemudian perkembangan lainnya masih banyak sekali ya, dari mulai sosial, budaya, komunikasi, transportasi, dan ekonomi. Kalian perlu tahu semuanya dan perlu mengira-kira apa ya kira-kira ya. Boleh wawancara uminya, abinya, tetangganya, atau nenek kakeknya yang sudah lama hidup. Maksudnya sudah lama hidup dari zaman dulu gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, perkembangan teknologi juga ada dampaknya. Dampaknya ada positif dan juga ada negatif. Positifnya apa? Yang pertama, positifnya jelas itu memudahkan manusia. Ya, memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian secara komunikasi akan lebih mudah lagi. Dulu tidak ada HP, sekarang sudah ada HP dan bahkan ada video call-nya, di mana orang jauh tidak perlu melihat orangnya langsung, hanya dengan video call bisa melihat gitu ya. Tapi dampak negatifnya juga banyak ya. Nah, ayo anak-anak, kira-kira apa dampak positif dan dampak negatifnya? Coba ya ditulis di bukunya. Inovasi teknologi dari perkembangan zaman dulu sampai sekarang itu tidak lepas dari yang namanya ilmuwan. Mari kita sekarang pelajari tentang ilmuwan muslim yang telah berjasa bagi dunia. Yang pertama, Ibnu Sina disebut juga bapak kedokteran. Dia mempopulerkan buku kedokteran yang sangat lengkap. Al-Khawarizmi menemukan penomoran 1-10 dan dia menemukan sebuah angka 0 yang sangat penting bagi matematika. Dia juga menemukan konsep aljabar dan konsep algoritma dalam matematika. Al-Zahrawi menemukan konsep pembedahan di dunia medis sehingga sampai sekarang digunakan dalam metode persalinan. Berikutnya ada Ibnu Khaldun. Ini dia ilmuwan favorit Ustazah. Kenapa? Karena dia menciptakan sebuah buku bernama Muqaddimah tentang ilmu ekonomi, sejarah, dan juga sosial. Yang lebih menariknya, dia sudah hafal Al-Quran sejak masih kecil. Dan yang terakhir adalah Jabir bin Al-Hayyan. Ini juga ilmuwan yang sangat berpengaruh di dunia. Dia menciptakan sebuah ilmu kimia. Dia juga menciptakan berbagai macam senyawa seperti sulfida, klorida, dan nitrat. Bukunya yang terkenal ada Alkimia dan Alkali. Wah, ternyata banyak ya ilmuwan muslim yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Ada yang dari bidang kedokteran, ada yang dari bidang kimiawi, angka-angka, dan lain sebagainya. Saya juga baru tahu loh. Nah, apakah kamu juga ingin seperti mereka? Menjadi ilmuwan muslim yang bermanfaat. Ilmuwan tidak harus tentang sains loh. Bisa dengan
sosialnya, dengan budayanya, dengan komunikasinya, dan lain sebagainya. Kalau mau menjadi ilmuwan seperti mereka, mari kita bersemangat untuk belajar, mengeluarkan ide-ide untuk berinovasi ya, supaya kita menjadi manusia yang ulil albab dan manusia yang bermanfaat bagi dunia juga seisinya di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.